Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Herman, NPM 23156. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Kerusakan Jalan dan Evaluasi Struktur Pasca Gempa. Studi kasus kawasan pusat kota dan pesisir Kota Padang. Di sini saya akan membahas tentang pertama latar belakang dan risiko gempa Padang, di mana 7.6 magnitudo gempa 2009, gempa dahsyat yang meluluhlantahkan infrastruktur di Kota Padang. Kerentanan geografis terletak di posisi barat Sumatera dekat zona subduksi sesar Mentawai dan patahan Sumatera yang sangat aktif. Kedua, faktor kompleks kerusakan jalan dan gedung juga dipicu oleh penurunan tanah. Tiga, pentingnya evaluasi. Banyak infrastruktur dibangun sebelum standar gempa modern SNI 1726/2012 berlaku. Kedua, yaitu rumusan dan batasan masalah. Di rumusan dan batasan masalah ini saya akan bahas bagaimana karakteristik dan tingkat kerusakan jalan di kawasan kota pesisir. Lalu faktor apa saja yang memicu penurunan kualitas jalan dan struktur bangunan. Lanjut, bagaimana kapasitas ketahanan gempa gedung existing menggunakan metode push-over analysis. Lanjut, apa rekomendasi teknis terbaik untuk retrofitting bangunan dan perbaikan jalan. Kedua, yaitu batasan masalah, di mana ada wilayah Padang Barat, Padang Timur, pusat kota, dan Padang Utara, kota tanah, pesisir. Gedung struktur beton bertulang 2-5 lantai sebelum 2010 belum di retrofit. Metode analisis statistik non-linear push-over berdasarkan SNI 1726/2019 dan FEMA 440. Data survei lapangan periode Januari sampai Juni 2024. Lanjut, tujuan dan manfaat penelitian ini, yaitu tujuan utama saya itu mengidentifikasi tingkat kerusakan jalan secara sistematis, mengevaluasi ketahanan gempa bangunan existing, serta menyusun rekomendasi mitigasi yang konkret dan komprehensif. Manfaat teoritis yaitu mengembangkan metodologi penilaian pergerakan jalan atau Pavement Condition Index dan analisis struktural yang disesuaikan dengan kondisi geoteknik unik wilayah rawan bencana Sumatera Barat. Lanjut, manfaat praktis yaitu menjadi panduan teknis bagi DPUPR di BPBD dalam memprioritaskan pemeliharaan jalan, penentuan risiko bencana, serta konstruksi tahan gempa bagi pelaku jasa konstruksi. Lanjut, tinjauan muka atau kondisi perkerasan. Di tinjauan pustaka ini kita akan membahas 3 poin, yaitu pertama struktur perkerasan lumpur, faktor degradasi pesisir, dan jenis kerusakan dominan. Di mana struktur perkerasan lumpur terdiri atas tanah dasar, fondasi bawah, fondasi atas, dan lapis permukaan yang bekerja bersama menahan beban lalu lintas. Kedua, faktor degradasi pesisir, yaitu paparan air asin atau instruksi laut, genangan akibat drainase yang buruk, dan tingginya fluktuasi air tanah secara signifikan mempercepat kerusakan jalan. Ketiga, jenis kerusakan dominan, retak kulit buaya atau alligator cracking, deformasi plastik, amblas atau depression, dan lubang atau puteles. Ini contoh gambarnya teman-teman. Lanjut, ketahanan gempa dan push-over analysis. Di sini kita juga sama membahas 3 poin, yaitu prinsip tahan gempa, push-over analysis, standarisasi Indonesia. Di mana prinsip tahan gempa yaitu menitik beratkan kekuatan, kekakuan, stabilitas, dan daktilitas struktur untuk mencegah keruntuhan total saat gempa bencana. Kedua, yaitu push-over analysis atau static non-linear, di mana memberikan beban lateral secara bertahap
infrastruktur mengalami sendrilastis atau plasticing, menghasilkan berupa kapasitas geser dasar versi perpindahan atap. 3 yaitu standarisasi Indonesia, di mana evaluasi kinerja mengacu ketat pada parameter terbaru yaitu SNI 1726 tahun 2019 dan panduan mitigasi bencana internasional yaitu FEMA 440 atau 4410. Lanjut yaitu metodologi, yaitu adanya lokasi dan pendekatan. Di sini kita akan bahas 3 poin juga, di mana ada 2 zona komparatif. Di zona ini terbagi atas 2, yaitu ada zona 1 pusat kota, zona 2 pesisir pantai. Kedua, pulsive sampling, yaitu menetapkan ruas jalan kota dengan beban lalu lintas tinggi dan gedung bertingkat 2-5 lantai existing tanpa retrofit. Ketiga yaitu periode pengambilan data dari Januari sampai Juni 2024, survei visual PCI dan pengujian non-destruktif material beton. Selanjutnya yaitu metodologi instrumen penelitian, di mana teman-teman bisa melihat sendiri apa saja yang saya teliti di sini. Ada survei jalan, survei bangunan, perhitungan PCI, analisis struktur, sistem informasi. Dan itu fungsinya. Lanjut hasil, yaitu Pavement Condition Index atau PCI tadi, di mana kita akan membahas perbandingan nilai PCI rata-rata per ruas jalan atau ilustratif. Di sini ada 4 jalan yang kita bandingkan teman-teman, yaitu ada Jalan Sudirman, pusat kota kondisi baik, Jalan Permindo, pusat kota kondisi sedang, Jalan Purus, pusat kota kondisi buruk, serta Jalan Ir Haji Juanda, pusat kota sangat buruk. Di sini teman-teman bisa lihat presentasi rata-ratanya. Lalu pengaruh air laut dan tanah lunak. Kawasan pesisir secara konsisten memiliki indeks kondisi pergerakan jalan yang jauh lebih rendah daripada pusat kota. Lanjut, deformasi tanah. Penurunan tanah di pesisir berpadu dengan beban kendaraan berlebihan memicu amblas atau depression dan pelepasan butir agregat aspal. Lanjut, hasil kinerja struktur gedung. Di sini kita ada mengambil 4 sampel gedung, yaitu ada gedung A, B, C, dan D, di mana lokasinya terletak di pusat kota, 2 di pusat kota, dan 2 lagi di kawasan pesisir. Teman-teman bisa lihat sendiri kinerja dan status teknisnya. Risiko dari kawasan pesisir ini yaitu bangunan di pesisir menunjukkan margin keamanan getaran seismik yang lebih rendah akibat efek aplikasi gelombang gempa di tanah aluvial lunak. 2 rekomendasi retrofitting sistem beton bertulang existing berlantai banyak sebelum tahun 2010 memerlukan penanganan rekayasa darurat guna menghindari kegagalan struktural total. Kesimpulan dan rekomendasi, di sini ada 2 yang saya bahas, yaitu kesimpulan utama dan rekomendasi teknis. Pertama, kesimpulan. Kesimpulan utama ada kita membahas 2 poin juga, yaitu disparitas kerusakan, di mana kerusakan jalan di wilayah pesisir lebih akseleratif akibat faktor hidrologis geoteknik, tanah lunak dan instruksi air laut. Kedua, ketahanan gempa. Gedung rancangan sebelum 2010 di wilayah pesisir cenderung diklasifikasikan pada level kolapsi prevention yang kritis. Mitigasi infrastruktur di Kota Padang tidak bisa kita samaratakan dan harus berbasis zonasi spesifik. Lanjut, rekomendasi teknis. Prioritas dan rekonstruksi, fokus perbaikan perkerasan pesisir yang terintegrasi dengan perbaikan sistem drainase. Kedua yaitu retrofitting struktural, di mana penguatan kolom beton atau kolom jacketing, penambahan dinding geser, shear wall atau teknologi barge insulator, pembatasan tegas muatan tonnase kendaraan berat yang melewati jalan pesisir. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari metode penelitian saya. Jadi jika ada teman-teman yang ingin
bertanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Rezi Fitriani, NPM 23070. Saya akan bertanya, mengapa evaluasi struktur bangunan dilakukan menggunakan metode pushover analysis? Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, saya Mahmudani Ilma, NPM 23147. Pertanyaan saya, mengapa penelitian ini menggunakan metode Pavement Condition Index untuk menilai kondisi jalan? Baik, terima kasih kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan yang terlebih dahulu pertanyaan dari Rezi. Tadi Rezi bertanya, mengapa evaluasi struktur bangunan dilakukan menggunakan metode pushover analysis. Jadi seperti ini, metode pushover analysis digunakan karena mampu mengevaluasi kapasitas struktur bangunan terhadap beban gempa secara non-linear. Analisis ini menghasilkan kurva kapasitas dan performance poin yang digunakan untuk menentukan level kinerja bangunan seperti immediate occupancy, life safety, atau collapse prevention. Lalu saya ingin menjawab pertanyaan kedua dari Mahmudani Ilma, di mana tadi Ilma bertanya mengapa penelitian ini menggunakan metode PCI untuk menilai kondisi jalan. Jadi metode PCI dipilih karena merupakan metode standar internasional yang memberikan penilaian kondisi perkerasan jalan yang memberikan berdasarkan jenis kerusakan, tingkat kepadatan, dan luas kerusakan. Nilai PCI dihitung melalui tahapan identifikasi kerusakan, perhitungan deduct value, hingga diperoleh nilai PCI yaitu 100 dikurang CDV. Hasil penilaian tersebut dapat digunakan untuk menentukan tingkat kondisi jalan dan menjadi dasar dalam menetapkan prioritas penelitian maupun rehabilitasi jalan. Jadi apakah Ilma dan Rezi sudah puas dengan jawaban saya? Sudah. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan tutup presentasi saya ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.